Jadi orang mengatakan Raja Kalosroko itu bacaan Hindu, bacaan Buddha. Enggak, itu bahasa dunga. Ya, kita mulai renang-renang, ya, ikuti saya tapi bersuara gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maharaja Jaramaya, ya Marani Niramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Radumia, ya Miroda Darumia, ya Midusa Sadumia, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaja Jaya Siya, ya Siyafa Faya Siya, ya Siyara Raya Siya, ya Dayani Niyudaya, ya Sihamo Mahasiya, Kalamuka Kamulaka, ya Betika Katibaya, ya Maharaja Jaramaya, ya Marani Niramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Radumia, ya Miroda Darumia, ya Midusa Sadumia, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaja Jaya Siya, ya Siyafa Faya Siya, ya Siyara Raya Siya, ya Dayani Niyudaya, ya Sihamo Mahasiya, Kalamuka Kamulaka, ya Betika Katibaya. Sekali lagi, ya Maharaja Jaramaya, ya Marani Niramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Radumia,
ya miroda terumia ya mitusa sadumia ya dayuda ya siya caca ya siya fa ya siya ra ya siya ya dayani niyodaya ya sihama mahasya kalamuka kamulaka ya batika katibaya. Allahumma al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah. Begitu untuk rasa kala sakra sekilas ya. Tapi untuk tidak membingungkan, apakah ini ajaran dari Nabi? Sebenarnya kadang kita itu kan apa yang kita tahu, orang celaka itu kan begini. Apa yang kita tahu itulah dianggap kebenaran, orang lain dianggap tidak tahu. Itu kan banyak cilakanya orang kan di sini. Saat kita mengetahui sesuatu kita anggap sebagai sebuah kemutlakan, dan konsep orang lain walaupun beda. Yang pertama kan apa yang kita tahu orang lain tidak tahu. Jadi orang itu kadang pede seperti ini. Kemudian yang kedua, yang kita tahu itulah kebenaran, yang orang lain ketahui bukan kebenaran. Dan itu nyilakakan banyak manusia seperti ini. Jadi menutup kemungkinan adanya kebenaran. Sehingga saat kita itu terbiasa ada orang melontarkan konsep, mestinya kita bisa bertanya, lihat terus ingkang leres pripun, menurut jenengan pripun, walaupun kamu sudah tahu tentang apa itu hak. Nek menurut jenengan pripun, apa salahnya mengatakan demikian? Tapi orang jarang sekali begitu. Langsung nyaut, oh iya kebenaran itu begini kan gitu. Nggak pernah memberikan respon, lah ingkang leres nek menurut jenengan pripun. Jarang orang begitu. Gimana pembuatan? Itulah sering menjebak nafsu manusia. Kemudian kalau rumusan bid'ah seperti dimulai kita membuka dengan Al-Hujurat 14, sebenarnya banyak ya. Al-Hujurat 14. Bid'ah itu supaya tidak bid'ah itu kan melengkapi perilaku Islam. Satu sebenarnya begini loh ya. Satu cenderung karena saat kita menyebut agama Islam itu tanda tanyanya terlalu banyak. Jadi yang ekstrem, yang radikal, enek kelompok A, kelompok B, kelompok C, enek Wahabi, enek Sunni dan sebegitu, Syi'i dan seterusnya gitu loh. Kadang saya berpikir apa diganti dengan bahasa kita ya. Jadi agama itu kehidupan dalam sebuah sistem, itu adalah agama. Makna ad-din itu adalah kehidupan di dalam sistem. Kemudian Islam itu dimaknai budi dharma. Jadi kehidupan sistem budi dharma. Ngono menawa luwih aman. Kemudian tersebut menjadi kehidupan budi, wes ngono. Ngono apa piye?
Dadi engko nganggone gak kudu kopiah, kena blangkon, enek kan gitu. Ngaji barang kan gak kudu anu gitu loh. Macak kiai-kiainan ngene iki. Upamanya kan begitu. Tapi sebenarnya itu kan ini hanya sampling, hanya satu gregetan dengan keadaan saja gitu loh. Terus oh bid'ah. Nabi Muhammad itu gak enek. Ana bu itu ad-dinul Islam itu enek. Aku diutus oleh Allah untuk membawa Islam itu hadis yo enek, Quran yo enek, sing enekne kuwi awakmu. Nggih ta? KTP-mu agamamu Islam. Nabi Muhammad gak duwe KTP agamane Islam. Apa mikir terus gak Islam? Islam itu maknanya selamat, perilaku budi. Ini kan hanya refleksi contoh saja loh ya, bukan berarti mau ngubah ndak. Maka gregetan Islam ki wis enake kok tukaran, ketambahan politik wis koyo gak nyaman gitu loh. Gitu. Koyo gak nyaman. Dan Islam sudah dimaknai simbol, sudah dimaknai. Kalau di zaman kenabian sudah dirubah ini. Saya yakin pasti sudah dirubah. Kenapa? Karena saat menyebut agama Islam itu sudah identik kopiah, baju takwa, sorban, kan gak sorban agama, sorban, kan gitu, sarung, gitu loh. Jadi saat menyebut agama Islam itu sudah identik dengan itu, gitu loh. Artinya bahwa sudah memberhalakan simbolik, sudah memberhalakan pakaian, sudah memberhalakan kopiah dan seterusnya, gitu loh. Nek gak nganggo sorban, gak dipercaya dadi kiai, dadi ini kan begitu. Itu sudah memberhalakan, gitu loh. Maka kalau mungkin zaman Nabi Muhammad sudah dirubah. Zaman Nabi Isa sudah dirubah, zaman Ibrahim sudah dirubah. Wah, iki wong wis overdosis kan gitu. Itu begitu. Agama dikira hanya simbolik. Masalah apalagi disertai pamer. Wong Islam kudu sugih iso pamer. Saya temen kan gitu, pamannya kan begitu. Nah ini saya yakin akan sudah dirubah gitu loh. Untuk mengembalikan kepada kemurnian. Sebab kalau menggunakan istilah yang sama, frame di otak itu sudah berpikir Islam itu identik dengan simbolik. Sholawat upamane. Sholawat ki kan entuk ganjaran, entuk syafaat. Terus kowe ngundang sholawatan grup, ngundang 100 yoto, 120 yoto gitu loh. Kan gitu toh? Upama lho ya. Lewe sholawatan dhewe lak yo iso sih. Ngapa ngundang sampai jutaan? Sing mbok waca ya padha. Allahumma sholli ala. Ya padha toh. Sing mbok waca, mong kowe gak marem gitu tok. Bangga-bangga ndek kono, yakin entuk ganjaran. Engko sing entuk ganjaran ki sholawatan ora pengen diruhne kono-kono. Jam 2 sholawatan Allahumma sholli, kan sholawatan. Kan gitu ta? Nek tanggapan wis semangat Allahumma ini terus berkero ganjaran po. Selawatannya pada saat enek tanggapan. Wong iki aneh-aneh wae. Nuduh awake dhewe iki gak tau selawatan gitu. Lah nek pengen lambemu ndower ya kono aku.
Kita kan cuman enggak kan tinggal di wilayah nekakne kowe ya normal selawatan enak musike. Ini banyak orang berpikir terbalik-balik gitu. Jadi bid'ah itu berkaitan dengan di surat 14 itu memiliki perilaku Islam, intinya itu tidak berpecah belah, membangun bebarengan kebersamaan, ya zakat, ya sholat dan seterusnya, genepono perilakumu itu dengan iman. Ini sering sudah saya sampaikan kan gitu. Jadi intinya kan bid'ah itu tidak ada perintah. Jadi kan jadi dawa ya, tapi kan intinya kapan tidak bid'ah? Usukum bid'ah wa jalla wa sama wa ta'at ta'maru alaikum abdun. Kan gitu jelas ayatnya gitu ya. Jelas banget hadisnya. Kalimat ta'amarokum, ta'maru alaikum itu bukan masalah politik. Ta'maro itu berkaitan dengan Quran. Wa tabi sabila man anaba ilayya, berkaitan dengan Imam Muhammadin Rasul qad khalat min rusul, berkaitan dengan qad ja'akum rasul, berkaitan dengan laqad manallah alal mu'min isba'atha fihim alaihim, bahwa orang dikatakan beruntung itu jika di antara dia dan dirinya bertatap muka langsung. Kan begitu. Sang pembaca ayat-ayat Tuhan, karena memang dia adalah khalifah utusan Tuhan, dan begitu ayat kan ngono. Ya tulung alaihim, ya tulung alaih ayat, ya tulung alaihim ayatih, ya tulung alaihim wa yuzakihim. Kan mutlak di ayat itu. Itu bid'ah berkaitan dengan wa ma'atrokama yaumidin. Orang yang berada di dalam kehidupannya sehari-hari itu di dalam sistem ketaatan kembali kepada Tuhan, itu mengenal utusan Tuhan sebagai satu sistem, sehingga menjalankan segala sesuatunya itu berada di dalam perintah. Tidak dalam pengertian rumongso diperintah tapi nggak ketemu dengan perintah gitu loh. Ayatnya kan gitu semua begitu loh. itu bid'ahnya jelas gitu loh. Ikan hadise. Wong hadis sekolahan ke toko buku wae tinggi ngelokne kancane bid'ah. Iki kayak model piye aku. Ya, saya kira begitu. Jadi nanti kita bahas di lain waktu berkaitan dengan bab bid'ah atau bab apa begitu. Kita tadi kan intinya kan di Raja Kala Sokro. Walaupun ini saya ulang ya, walaupun sering untuk wong barang kowe iki duwe kuwi iki mergo kanggone anugerah Gusti Allah. Kowe duwe kekuatan iso nyambut gawe itu dari Tuhan. Terus kowe rumangsa amal asal di surga bathukmu apa?